Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman peserta kelas menulis daring KMD Lepsis. Sesi kelas malam hari ini, sesi ke-144 dengan topik Museum Sumber Literatur. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom kita seperti biasa. Dan lebih kurang 2 jam ke depan kita akan berbincang-bincang sesuai topik Museum Sumber Literatur dengan instruktur tamu kita yang luar biasa, Kanda Yulfian Azrial, atau sering disapa Mak Yum, sahabat saya. Beliau budayawan, konsultan museum, penulis buku, Kepala Balai Pembinaan Museum dan Perpustakaan BPMP Indonesia, dan Direktur Mahakarya Pusaka Indonesia. Saya mau ngecek dulu apakah Kanda Yulfian sudah hadir. Assalamualaikum, selamat malam, udah? Halo, udah Yulfian Azrial? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hadir? Ya udah, videonya barangkali bisa diaktifkan udah? Oke, sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih udah Yulfian Azrial. Mayum sudah hadir di ruang Zoom kita untuk sesi kelas ke-144. Ini adalah kali kedua udah Yulfian hadir di ruang kita ya, setelah tahun lalu hadir untuk penulisan buku adat. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Yulfian Azrial telah berkenan kembali hadir untuk berbincang-bincang sesuai topik yang kita apungkan, Museum Sumber Literatur. Saya menyapa juga teman-teman peserta kelas menulis daring dari Sabang sampai Papua, dan juga teman-teman yang hadir yang bukan keanggotaan kelas menulis daring tapi rajin hadir. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semakin produktif berkarya. Mohon izin saya bacakan profil narasumber kita. Kanda Yulfian Azrial, SE, lahir di Nagari Gugua, 8 Koto, Kabupaten 50 Kota, pada tanggal 27 Desember 1960. Beliau dikenal sebagai ekonom yang visioner dan salah seorang deklarator dan pimpinan Forum Bisnis Pemuda Berprestasi ASEAN. Sejak 2005, ia juga budayawan Nusantara, konsultan adat, Kepala Balai Kajian Konsultansi dan Pemberdayaan BKKP Nagari Adat Alam Minangkabau, Direktur Mahakarya Pusaka Indonesia, serta dosen luar biasa sejumlah perguruan tinggi. Ia sering diundang sebagai narasumber berbagai seminar lokakarya di tingkat lokal, nasional, ataupun regional untuk masalah-masalah ekonomi, kebudayaan, sastra, holistik, kajian Melayu, dan tentu saja tentang adat dan khasanah budaya alam Minangkabau. Selain aktif menulis buku, Kanda Yulfian Azrial juga telah lama dikenal aktif menulis di berbagai media massa nasional dan daerah seperti Harian Kompas, Media Indonesia, Pelita Mutiara, Merdeka, Tabloid Surau, Tabloid Kafling, Riau Pos, Riau Mandiri, Rakyat Mandiri, Surat Kabar Harian Haluan, Singgalang, Padang Ekspres, Panji Masyarakat, Tempo, Property Trader, Estafet, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1980-an. Yulfian Azrial juga salah satu tokoh utama di balik bergulirnya wacana memperjuangkan balik Banagari dan daerah istimewa Minangkabau sejak tahun 1990-an. Bahkan program revitalisasi nagari adat di Kabupaten 50 Kota yang menjadi model nasional untuk program pemberdayaan kelembagaan lokal se-Indonesia tahun 2011 adalah salah satu program yang pernah digagasnya, dirumuskan, dimotorinya, dan dibinanya bersama teman-teman seperjuangan. Sejak tahun 1995, jumlah bukunya menjadi pegangan wajib siswa dan guru budaya alam Minangkabau se-Sumatera Barat. Dahsyat, luar biasa ya. Malam hari ini teman-teman Museum Sumber Literatur ya
sebagai salah satu sumber literatur yang penting, tentu banyak gagasan dapat kita peroleh sebagai seorang penulis di museum. Museum menyediakan berbagai informasi yang meliputi segala aspek kebudayaan dan lingkungan, terutama memperkenalkan kekayaan budaya masa lalu suatu daerah atau bangsa. Berbagai koleksi museum dapat kita lihat, khususnya benda-benda bersejarah seperti artefak, fosil, foto, literatur, dan dokumen. Museum telah menjadi sumber informasi, destinasi wisata, dan media pembinaan pendidikan. Museum juga menjadi objek belajar yang sangat tepat bagi calon penulis yang ingin mendalami sejarah kehidupan manusia di zamannya. Seberapa penting eksistensi museum untuk mendukung kerja kepenulisan dan inspirasi apa saja yang dapat dipungut penulis, terutama calon penulis di museum dalam merencanakan naskah bukunya di kemudian hari. Nah, pertanyaan itulah yang akan menjadi pemantik diskusi kita, dan lebih kurang 2 jam ke depan kita diskusikan bersama narasumber kita yang luar biasa, Kanda Yulfian Azrial. Baik, waktu dan layar kita berikan kepada Uda Yulfian. Kepada Uda kami persilakan. Terima kasih, Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, salam untuk kita semua. Berbahagia sekali kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari ini untuk sharing informasi, ya, diskusi tentang kepenulisan yang pada malam hari ini kita akan kaitkan dengan keberadaan museum kita. Barangkali memang masyarakat kita, kita lihat secara umum pemahaman tentang museum rata-rata itu masih melihat museum itu sebagai gudangnya barang-barang kuno, barang-barang lama, gitu kan. Bahkan terkesan angker, sehingga kita melihat di mana-mana masyarakat kita masih belum banyak yang punya kesadaran untuk menjadikan keberadaan museum itu sebagai bagian daripada aktivitas yang mereka lakoni di bidang apapun, ya, mereka itu berkiprah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat keberadaan museum ini sebenarnya adalah satu kekayaan kita yang sangat luar biasa. Boleh saya katakan ini adalah satu-satunya potensi yang menjanjikan begitu besarnya peluang bagi kita untuk bisa merekak lagi atau menggali, merentang berbagai fenomena-fenomena lintas peradaban, sehingga menjadi sesuatu yang sangat konstruktif bagi kita membangun masa sekarang dan masa depan yang tentunya kita ketahui bersama tak mungkin untuk kita wujudkan pembangunan secara efektif dan efisien, secara optimal, bila bahan-bahan atau unsur-unsur pembangunnya itu tidak bisa kita hadirkan. Sehingga disinilah maka kita lihat peran museum di sini sangat strategis sekali. Bagaimana kita bisa menghimpun potensi-potensi, nilai-nilai dari masa lalu untuk bisa kita formulasikan menjadi sesuatu kekuatan pembangun masa sekarang dan masa depan kita. Ini bisa dibuka sharing screen, Han? Bisa, udah, silakan. Ya, kita coba ya. Masih belum apa ya? Belum terlihat sana ya? Belum muncul udah.
Masih terkunci di situ kali, nak. Iya, Pak. Tadi sudah dijadikan udah host. Ini udah host disable participant screen. Ya, partisipan berbagi. Iya, ini masih disable. Oke, tim kreatif dibantu cek kembali. Sudah, Bang. Sudah dijadikan host. Baik. Sudah bisa dilihat, kan? Belum udah? Coba Belum. Ya. Coba di share sekali lagi. Nah, itu baru ada pilihannya. Sudah dijadikan Iya. co-host. Iya, oke. Ya, oke. Oke, muncul udah. Oke, ya kita coba lihat. Dari konsep museum ini, kita lihat langsung kita ke museum ya, tentang definisi. Kita sama-sama kita ulang lagi, barangkali udah banyak juga yang tahu ini bahwa museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Secara umum juga secara internasional itu museum adalah satu lembaga yang bersifat tetap, tidak untuk mencari keuntungan secara keuangan, tetapi lebih kepada benefit ini ya, yang melayani masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum, yang menampilkan, merawat, meneliti, mengkomunikasikan serta memamerkan tangible dan intangible manusia dan lingkungannya untuk tujuan pembelajaran, pendidikan, dan hiburan. Jadi kalau kita lihat ya, secara umum fungsi museum adalah menjadi pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta menjadi agen revitalisasi nilai budaya dan peradaban manusia ya, seperti kita sampaikan di awal tadi. Kemudian untuk kita pahami bersama bahwa 3 pilar utama dari museum itu atau fungsi museum itu, pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk kepribadian atau karakter bangsa, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Jadi fokus utama dari museum yang pertama sekali tentu adalah sebagai perannya dalam komunikasi, yaitu penyebaran dan pemerataan ilmu, pengenalan dan penghayatan kesenian, visualisasi alam dan budaya, pengenalan budaya antar daerah dan bangsa, cermin pertumbuhan peradaban manusia, pembangkit rasa bertakwa dan bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini 3 fokus utama fungsi museum terkait komunikasi, preferensi, dan penelitian. Jadi kalau kita ini untuk komunikasinya, kemudian untuk preferensi, yaitu pengumpulan koleksi yang akan dipreservasi, pengamanan koleksi dan dari ancaman kerusakan alam, bakteri atau manusia. Ketiga, pemeliharaan dan perawatan koleksi dari kotoran dan noda-noda pengganggu dengan tidak menghilangkan elemen asli, sehingga informasi yang melekat di koleksi tidak hilang. Kemudian fokus selanjutnya pendokumentasian, penyimpanan, dan penelitian ilmiah. Ya, ini dalam konteks penelitian. Jadi kalau kita lihat ya, kita simpulkan di Indonesia ini, kita lihat ada 9 fungsi utama: pengumpulan dan pengamanan warisan alam budaya, dokumentasi dan penelitian ilmiah, konservasi dan preservasi, penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum, pengenalan dan penghayatan kesenian, pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa, visualisasi warisan alam dan budaya, cermin pertumbuhan peradaban umat manusia, dan pembangkit rasa takwa
dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa begitu banyak hal-hal yang strategis ya dalam peranan museum itu. Nah, maka kalau saya sering memberikan ilustrasi itu, seandainya pada saat ini terjadi suatu bencana besar, gitu kan, atau terjadi perang, meluas perang dunia, ya, orang heboh perang dunia ketiga ini sekarang. Jadi kalau terjadi perang, maka begitu perang ini usai, bisa diprediksi bahwa yang paling cepat bangkitnya itu adalah mereka yang masih memiliki museumnya. Kenapa demikian? Karena tentu untuk membangun lagi suatu kawasan, suatu daerah, bahkan untuk kehidupan manusia itu sendiri, maka diperlukan menghimpun kembali potensi-potensi informasi dari peradaban-peradaban sebelumnya, ya, sehingga kita bisa membangun peradaban baru. Nah, jadi kemudian kita lihat di sini dalam kaitan dengan kita di dunia kepenulisan, kita mengenal konsep kebudayaan, ya, yang merupakan bagian dari peradaban manusia itu, ya. Kalau secara definisinya barangkali ini adalah akrab dengan kita, ya. Kemudian bagaimana kebudayaan itu menjadi peradaban, dan kalau di Minangkabau itu sering juga saya jelaskan, ini punya penjabaran yang lebih jelas lagi, ya, karena di dalam budaya alam Minangkabau itu kebudayaan itu diukur dengan indikator mungkin dan patut. Nah, kalau mungkin itu, kalau kita definisikan itu sejauh-jauh nalar kita berjalan, akal sehat kita berjalan, kemudian patut itu adalah punya referensi yang jelas, gitu, badali badalalat. Nah, jadi ini artinya bagi kita ini adalah suatu hal yang tidak rumit, ya. Dan begitu juga kalau kita dekatkan ke museumnya, ya, kalau kita lihat ke museum sendiri, bahwa museum ini bagi kita di Minangkabau itu sebenarnya bukan barang baru, ya, karena pada prinsipnya rumah gadang, ya, rumah-rumah gadang yang kita bangun, yang dibangun nenek moyang kita itu, kalau dibandingkan dengan museum yang ada sekarang itu malah dia jadi museum plus, gitu, karena di sanalah, ya, nenek moyang kita mematrikan atau menuangkan, ya, rekaman-rekaman perkembangan peradabannya, karena itu dari misalnya dari segi bentuk yang punya nilai filosofi yang luar biasa, atau belum lagi dengan ornamen-ornamen ukiran yang syarat makna, ya. Barangkali ini suatu cara bagi nenek moyang kita bagaimana memberikan edukasi kepada generasi penerusnya, sehingga seluruh nilai-nilai tentang adat budaya Minangkabau itu umumnya telah dihimpun di dalam rumah gadang. Maka itulah disebut itu sebagai rumah gadang, rumah kebesaran, ya. Bukan sekedar ukurannya yang besar, tetapi inilah rumah kebesaran yang menjadi simbol peradaban, simbol kemuliaan, dan juga sebagai sarana edukasi yang pertama bagi setiap anak Minang seharusnya. Nah, ini kekayaan di lingkungan kita, ya. Nah, tentu di daerah-daerah lain juga kita, saya yakin juga ada hal yang serupa, ya, sehingga hal ini dirangkum di dalam berbagai bentuk, sehingga terabadikanlah, sehingga tersimpanlah
catatan-catatan peradaban dari nenek moyang kita, sehingga kita bisa menjadikannya untuk modal pembangunan di masa sekarang. Kalau kita lihat dari unsur kebudayaan, dari kalau Uncaraningrat kan membagi atas 7 itu. Nah, kalau sekarang kan kita kadang-kadang sering jadi lucu juga ya, ketika kita jadi pemain berandai, langsung ini budayawan, kita menggeluti sastra, langsung budayawan. Seharusnya kalau kita pahami tentang unsur-unsur kebudayaan yang kompleks, ya, ini kan induknya daripada seluruh kehidupan. Maka seyogyanya lah seorang budayawan itu harus bisa memformulasikan ya seluruh unsur-unsur kebudayaan itu menjadi suatu tawaran-tawaran konsep dalam mencarikan solusi zaman, dan juga tentunya dalam menawarkan konsep-konsep yang memberikan kemaslahatan pada kehidupan masyarakat yang ada. Jadi artinya kebudayaan ya, kalau sekarang kita lihat menjadi satu lokus, satu kotak ya. Padahal seluruh unsur-unsur seperti kita lihat di sini, bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, kesenian, nah, semua itu adalah unsur dari kebudayaan. Nah, bahkan sekarang kita lihat ya, masyarakat kita itu cenderung menempatkan kebudayaan itu hanya pada satu sektor. Nah, padahal sebenarnya dia harus melingkupi. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya kesadaran daripada founding father kita, ya, dari pendiri bangsa, pendiri negara Republik Indonesia ini telah jauh ya, karena mereka tegas-tegas ya. Kalau kita lihat, kita telisik itu, bahwa negara Republik Indonesia ini jelas-jelas dibangun di atas fondasi kebudayaan. Kenapa demikian? Karena Pancasila adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, maka seharusnya lah kalau kita menjalankan pembangunan, kalau kita menjalankan program apapun, seharusnya kita harus kembali mengembalikan atau memberikan fondasi budaya yang jelas. Nah, karena ini isyaratnya jelas dari founding father kita. Tante dek, ya? Merah-merah. Celana dek sama kayak baju tante, ada warna coklatnya. Jadi sehingga di dalam hal ini kita lihat ya persoalan-persoalan sekarang, maka saya senang sekali ya diajak untuk diskusi untuk membagi soal ini, juga sekalian saya menyampaikan kepada kita semua. Maka sebenarnya disinilah peran kita ya. Kadang-kadang orang yang tak paham ini tuh dayum la museum lah nyokasa, nyotinggan sastra, nyotinggan ko. Bukan sebenarnya gitu. Kita masih berada di lingkaran yang sama kalau kita paham ini. Kita bukan kuda yang bisa dipasangkan kacamatanya gitu kan. Karena kita adalah manusia itu sendiri, dan kita adalah khalifah di muka bumi. Sehingga kita harus bisa menyikapi kehidupan ini secara dengan pemahaman yang lebih paripurna. Dan kita sebagai penulis ya, sama sebenarnya misal kita sebagai seorang jurnalis ya, kita sebagai jurnalis, seorang jurnalis itu menurut saya dia harus selalu lebih hebat daripada orang-orang yang dipandang hebat ataupun pakar di bidang tertentu sekalipun. Nah, kenapa saya katakan demikian? Misalnya kita melakukan wawancara ya, kita wawancara dengan seorang pakar keilmuan, kalau begitu kan, nah, maka kita akan bisa lebih memahami persoalan daripada narasumber yang kita temui. Kenapa demikian? Karena simpel saja, narasumber itu tentu walaupun dia pakar di bidangnya, tentu dia tidak akan belum tahu ya, setidaknya belum tahu apa yang akan kita tanyakan ke dia. Sementara kita sebagai seorang jurnalis, ya, seorang jurnalis itu tentu
nggak mau main-main ya. Kalau kita benar-benar seorang jurnalis, kita punya persiapan yang matang, kita baca referensi-referensi terkait dengan apa yang akan kita tanyakan, karena pertanyaan seorang jurnalis haruslah pertanyaan orang yang paham. Nah, sehingga bukan kita karena jurnalis itu bukan juru bibir ya, bukan apalagi God bagi pihak-pihak tertentu. Nah, maka disinilah. Begitu juga sebenarnya, apalagi kita sebagai penulis artikel, begitu juga sebagai pengarang, gitu. Kita seharusnya menguasai tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang sedang kita tulis. Baik itu tulisannya sifatnya ilmiah, itu kan bentuknya saja. Saya melihat itu kan bentuk-bentuk saja. Cerpen itu kita, karena ini kan kalau saya memandang ini konteksnya konteks komunikasi saja. Ketika kita berhadapan, kita punya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan kepada audiens yang mana, kepada masyarakat yang mana. Nah, kalau bagi saya pribadi, barangkali sebagai perbandingan juga bagi kita semua, saya akan memilih bentuk yang paling efektif untuk yang kiranya menyambungkan pesan kita kepada target pembaca yang kita inginkan. Kalau pembaca kita itu tidak itu kalangan ilmiah, kita kan bikin artikel lebih bagus kan, artikel ilmiah. Tapi kalau kita dengan masyarakat yang sukanya dengan cerita, kita bikin cerpen gitu kan. Nah, dalam orang cerita juga banyak ragamnya. Ada yang juga suka dengan cara komedi, ya, untuk bikin cerpen-cerpen komedi, cerita-cerita komedi, novel-novel komedi gitu kan. Ada juga yang sukanya yang romans gitu kan. Nah, tentu karena target audiens kita, target baca kita itu adalah yang kalau menurut saya itulah yang menentukan dalam bentuk apa kita menuangkan pesan yang ingin kita sampaikan itu. Jadi itu sebagai medium saja. Jadi tak ada urusannya. Kalau dulu kan pernah waktu kita mula-mula kegiatan di Taman Budaya itu di Padang, kan banyak yang bertanya juga, ini maunya ini Yung Azad ini mau jadi apa? Jadi cerpenis, jadi puisi, jadi apa? Jadi penyair. Ini teater juga, kadang melukis juga gitu ya. Tapi sebenarnya kita kan nggak perlu jawab juga. Kita cukup jawab dengan tulisan dan prestasi-prestasi gitu kan. Nah, karena kecuali pada mereka yang benar-benar serius ingin bertanya begitu. Nah, sehingga ketika sekarang kita masuk ke konteks museum, maka benar ya, saya barangkali sekalian juga mengajak kita semua memanfaatkan museum-museum yang ada ini tidak hanya sebagai sumber referensi, sumber inspirasi bagi kita dalam menulis, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas peran kita sebagai penulis itu, sebagai pengarang, sebagai penyair, nah, itu dalam memberikan sentuhan yang sifatnya konstruktif dan penuh kemaslahatan bagi masyarakat banyak begitu. Nah, sehingga contoh nanti saya kasih juga ilustrasi ini, kebetulan saya pilihkan dari slide yang karena saya tidak sempat juga bikin khusus untuk kita ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini kebetulan dalam salah satu topik makalah saya, peranan museum sebagai benteng peradaban. Nah, di sini kita coba membawa saudara-saudara kita, masyarakat kita untuk menyadari bahwa museum ini sebenarnya sangat strategis bagi kita semua, ya. Bisa menjadi penentu peradaban, nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian jadi rujukan identitas karakter bangsa, rujukan kebijakan pembangunan, bahkan menjadi lokomotif pembangunan wilayah. Dan ini tawaran-tawaran kita. Kadang kan tidak ada keberpihakan. Itu tidak semua daerah yang kepala daerahnya atau penentu kebijakannya, eksekutif dan legislatif, yang memberikan perhatian yang cukup untuk dunia permusiuman, sama dengan dunia kebudayaan, dunia kesenian kita. Ya.
Nah, bahkan saya melihat barangkali tempat yang pas bagi kita sebagai seniman, sebagai pengarang itu adalah di museum ini. Karena apapun kegiatan yang kita lakukan sebenarnya sama dengan yang dilakukan Subhan di Padang Panjang itu. Sebenarnya itu kegiatan museum. Memang begitu, kita tempat latihan, tempat berekspresi, tempat untuk itu semua kan. Nah, kalau sekarang kita lekatkan, kita jadikan ini sebagai unsur-unsur pembentuk sehingga ada suatu lokasi ya, kawasan. Bahkan saya menginginkan ini ke depan itu museum itu kawasan menjadi museum begitu. Bagaimana kita menjadikan sebuah kawasan sebagai museum, tidak hanya di dalam sebuah gedung, tidak hanya dalam sebuah pekarangan, tapi bagaimana kita menjadikan sebuah kawasan itu sebagai suatu museum yang terintegrasi begitu. Karena sebenarnya kita telah dilatih tentang dalam konsep landscape tata ruang itu oleh nenek moyang kita tentang berbagai hal kan. Itu banyak sekali yang barangkali ya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sehingganya juga mempengaruhi emosional saya. Mana yang harus saya dulukan menyampaikannya. Ya, tapi sekaligus nggak apa-apa karena kita rata-rata di sini adalah kita adalah para penulis. Ya, sekalian juga saya berbagi dengan kita-kita di sini. Sehingga kita juga jangan meminta apalagi dalam kondisi sekarang museum itu akan bisa melayani kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan saya sendiri akhirnya padahal sebenarnya kita kan awalnya saya itu pendatang di dunia permusiuman ya. Tapi akhirnya kita lihat tidak banyak yang serius mengurus museum itu, akhirnya ya kita kekosongan-kekosongan itu kita isi. Lalu kita coba melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian, pembenahan-pembenahan. Nah, sehingga salah satu pesan kita itu mulai ditangkap secara nasional, salah satunya itu bagaimana kita merubah ya museum itu dari kata benda ke kata kerja. Nah, itu saya tuangkan di dalam buku kita Pengantar Museologi ya, yang alhamdulillah juga telah dipakai di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa kita harus merubah paradigma museum itu dari kata benda ke kata kerja? Kalau kita tetap menjadikannya sebagai kata benda, maka dia akan bersifat kaku, statis, begitu kan? Tetapi kalau kita jadikan dia menjadi kata kerja, maka museum itu akan bergerak, ya, akan mencerahkan, akan bisa memberikan sumbangan yang lebih terhadap peradaban ini, gitu. Apalagi dengan fungsi-fungsinya yang kita sebutkan di awal tadi. Bagaimana kita menghidupkan perannya sebagai lembaga edukasi, sebagai lembaga penelitian, sebagai lembaga pencerahan bagi masyarakat. Apalagi kita lihat dalam konteks sekarang, kita lihat kan di mana-mana ya, di mana-mana rata-rata pemerintah kita baik di daerah ataupun di pusat itu bekerja nyaris tanpa map, tanpa peta. Nah, tak tahu titik nolnya itu di mana. Nah, berubah pemerintahan, berubah lagi programnya. Ini kan salah satu sumbangan yang bisa kita berikan. Ya, kalau di museum ini kan kita jelas itu kan bagaimana perkembangan dari masa ke masa itu. Kita sedang berada di mana nih sekarang, gitu kan? Nah, sehingganya harus juga dalam konteks pemerintahan, sehingganya ketika museum hadir di satu daerah, ya, harusnya ini dimanfaatkan untuk menginventarisir potensi, lalu kemudian bagaimana memberikan skala-skala prioritas terhadap potensi tersebut, lalu bagaimana kita mengembangkan solusi-solusinya, karena bagaimanapun biasanya itu sebuah potensi yang ada itu adalah warisan nenek moyang kita, itu telah lengkap dengan software-softwarenya, ya. Dengan software-softwarenya itu, bagaimana softwarenya dalam konteks edukasi tadi, konsep perdagangan dan segala macamnya. Nah, barangkali kita coba ya, kita lihat kenapa saya sebut museum itu bisa
jadi penentu peradaban, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jika terjadi perang dunia atau perang besar yang melibatkan banyak negara dan menewaskan sejumlah besar generasi manusia di muka bumi ini dari bangsa-bangsa besar di dunia, maka yang paling cepat bangkit dan mampu kembali berbenah, recovery, tentulah bangsa dan negara yang mampu melindungi museum dan literasinya. Apalagi bila perang itu telah menghancurkan berbagai produk kebudayaan mereka dan telah meluluh lantakkan berbagai aset-aset kebudayaan umat manusia di muka bumi ini. Begitu juga bila terjadi musibah seperti bencana alam. Nah, jadi, ini coba kita lihat sekilas. Ini saya bawa kita sekalian rekreasi agar jangan tegang malam ini, kan. Ini ada monumen Borobudur, ya, di kita Indonesia. Ada piramida Sphinx di Mesir, Taman Gantung Babilonia, ya. Ada Namrud, ada Drinkuyu, ya. Ada Gapura Matahari. Jadi sebenarnya banyak ini, ya. Nah, coba kita lihat monumen Borobudur sampai sekarang masih misteri, ya, masih misteri. Apalagi menyangkut teknologi. Dengan teknologi apa dibangun? Ya. Kapan sebenarnya itu dibangun? Itu masih rekaan-rekaan semata, belum bisa dibuktikan, kan? Nah, jadi sekarang, apalagi Borobudur yang asli itu kan bukan seperti yang kita lihat sekarang, karena semua itu pernah musnah, nyaris musnah, dan kemudian direka ulang. Reka ulang itu tentu tergantung ada dengan penafsiran-penafsiran, kemudian juga tentu ada juga muatan-muatan yang barangkali bisa saja lari daripada makamnya itu, gitu kan. Kemudian proses pembuatan bangunan ini belum dapat didefinisikan secara pasti. Dengan teknologi apa manusia zaman itu mengangkat batu raksasa hingga berbentuk sebuah bangunan yang indah dan formasi yang unik itu. Apakah Borobudur dengan format undan berunda-unda ini benar candi Buddha, atau justru sarana peribadatan dari kepercayaan masyarakat yang jauh lebih tua dari kepercayaan masyarakat Buddha, ya kan? Kalau Buddha kan masih baru juga, gitu kan. Kemudian kita lihat juga piramida Sphinx. Bayangkan bagaimana batu itu disusun. Ada yang tingginya sekitar 100, Sphinx itu 146 meter, ya, keliling sisi bawah 230. Kita lihat piramid. Batu paling ringan itu, ya, paling ringan itu 2,5 ton. Batu paling berat 40 ton. Bagaimana kira-kira cara masyarakat dahulu itu membangunnya? Mengangkat batu itu aja 2,5 ton, bagaimana caranya? Itu masih misteri. Nah, karena kembali itu tadi tidak ada ketersediaannya. Ya. Seandainya ada museum yang menyimpan dokumentasi itu, tentu enak ini kita belajarnya. Barangkali banyak teknologi-teknologi ini yang bisa diterapkan sekarang. Nah, barangkali teknologi ini lebih maju daripada teknologi yang dipakai kita sekarang. Kalau kita seorang penulis novel ini, kan, gimana kita hadir di dalam masa dibangunnya piramid ini, kan, asik ini, kan, ada kisahnya. Tetapi kan ini informasi terbatas sekali. Kalau informasi lebih banyak lagi, tentu kita akan bisa membuat sebuah cerita dengan latar kisah yang terjadi ketika pembangunan piramida dan Sphinx ini. Nah, begitu juga, kan, Taman Gantung Babilonia, gimana sebenarnya, gitu kan? Tidak pernah itu belum ada kemampuan untuk menggali secara detail apa yang terjadi. Nah, begitu juga dengan Namrud itu di Turki, ya. Nah, ini lagi bikin kota di dalam tanah, ya, di Kuyu. Gimana cara sirkulasi udaranya ini, bangun kota di sana, di bawah tanah begitu, kan? Ini teknologi yang luar biasa ini, kan. Kita
di bawah tanah yang berapa meter itu ada sesak nafas, ini berlapis berapa meter ke bawah, berapa ke bawah itu kan, puluhan meter. Nah, itu nggak pernah terungkap sampai sekarang. Yang sederhana ini juga. Nah, dengan apa ini? Ada siletnya yang untuk ini kayu, ini batu ini kan, gapura matahari. Nggak pernah bisa diungkap. Nah, belum pernah sampai sekarang itu bisa diungkap. Nah, jadi artinya ini maka saya katakan bagaimana museum itu bisa menjadi sarana untuk ya ini juga ya, kita lalu disajikan dengan karya Profesor Aristo Santos tentang Atlantis, ya, yang juga sebenarnya juga telah ada di dalam catatan-catatan Plato itu kan, kalau kita yang rajin menggali literasi bagaimana perkembangan peradaban di masa lalu, kan, bahkan bagaimana apa yang diungkapkan oleh Plato, ya. Nah, akhirnya saya sendiri juga akhirnya menemukan benang merah, ya, apa yang disebut Plato dalam tulisan-tulisannya itu dengan apa yang dituangkan nenek moyang kita di dalam Tambo misalnya. Ini makin jelas sehingga tidak lagi, ya, di dalam Tambo itu ada misalnya kisah tentang Tanah Bosa, ya. Tanah Bosa itu tempat asal muasalnya nenek moyang kita, Zulkarnain, bukan Iskandar Zulkarnain, tapi Zulkarnain. Kan kalau kita runut itu timeline-nya itu kan Nabi Adam, itu Sis, kemudian itu Zulkarnain dan Nabi Idris. Jadi masanya berdekatan dengan Nabi Idris itu Zulkarnain. Sedangkan Iskandar Zulkarnain kan baru abad belum berapa abad sebelum Masehi itu, tiga abad atau 8 berapa itu kan, yang dari Eropa itu kan Alexander the Great. Nah, jadi jelas, nah, ini ketemu lagi dikatakan dalam catatan Plato itu Tanah Bosa yang dimaksud ukurannya sebesar benua Asia sekarang ditambah dengan Afrika katanya. Nah, makanya, nah ini kemudian kita kenal ledakan dahsyat beruntun gunung-gunung purba yang menghabiskan topografi bumi lama itu kan, sehingga ini yang akhirnya menjadi apa yang dikenal sebagai, kalau dalam mandala-mandala dahulu itu dikatakan Tampraparna daerah kita ini, itu kan, yang tinggal kalau dalam istilah sekarang yang terakhir dangkalan Sunda, itu kan sisa dari Tanah Bosa itu sendiri. Nah, dan waktu terjadi itu kan pada mengungsi, dan ada juga yang coba menghubungkannya dengan topan Nabi Nuh. Jadi akhirnya ini juga kan siapa juga ini terilham oleh apa yang dikembangkan oleh Arsio Santos ini, si apa Han itu yang negara kelima itu kan, negara kelima itu kan dari sini juga, dari sini kan. Yes, itu ya. Ya, situ. Dari kan dia dari sini ya. Dia ada kajian-kajian ini. Ini makanya jadi suatu yang menarik, ya kan? Karena jarang dijadikan sebagai bahan untuk meramu sebuah karya sastra gitu. Nah, makanya dengan konsep literasi yang sebenarnya kalau kita lihat juga yang dibikin di negeri kelima itu masih kulit-kulitnya juga belum ke dalam lagi. Artinya apa? Masih banyak peluang bagi penulis-penulis lain, pengarang-pengarang lain yang kalau mau bikin sebuah yang lebih greget lagi, kan? Nah, ini contohnya, ya, kalau kita berada di museum begitu banyak, ya. Ini juga jadi, nah ini bekas
kalau kita coba, ya, saya coba juga mengolah ini. Nah, ini ada juga dari peneliti lain yang telah juga kebetulan juga punya kajian yang tidak jauh beda. Dia adalah Melayu-Nesia itu, kan, itu seiring dengan kajian-kajian pra Filipin. Filipin itu kan pernah juga bernama Melayu-Nesia itu. Padahal ini juga sama dengan buku di dalam buku Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan bahwa Indonesia yang dia cita-citakan menuju republik itu adalah dari Madagaskar hingga ke Hawaii itu. Itu yang dikatakan, itu yang diinginkannya sebagai negara Indonesia itu. Jadi artinya inilah benua lama kita gitu. Ini yang karena seperti tentu jelas Tan Malaka juga belajar tentang sejarah masa lalu, sehingga dia mengatakan, dan itu juga tidak Tan Malaka saja, begitu juga bahkan Hamengkubuwono lebih merealisir lagi bagaimana dia merealisasikan itu dalam bentuk persaudaraan, ya, ex benua lama, Nusantara lama itu kan. Jadi banyak sekali ya kalau kita, apalagi kalau kita ikut melakukan penelitian, kajian-kajian di museum, dan seharusnya saya yakin ya, karena teman-teman semua, adik-adik semua tentu punya modal yang kuat untuk itu, punya modal yang cukup untuk itu, ya, sehingga ini bisa kita persamakan. Nah, ini di kita sendiri ya, di Minangkabau misalnya, kan banyak juga ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengusik gitu kan. Apakah lokus dan pusat kebudayaan zaman Pleistosen itu berada di Minangkabau? Karena Plato itu mengatakan bahwa peradaban di muka bumi ini mula berkembang adalah di daerah Khatulistiwa katanya. Jadi di masa itu satu-satunya daerah Khatulistiwa yang berpenghuni ya di daerah Tampraparna itu, di daerah Taprebon, kan di daerah Semenanjung yang sekarang disebut Dangkalan Sunda itu, gitu kan. Yang lain kan belum berpenghuni. Jadi kemudian apakah menhir-menhir yang sebenarnya terpusat di Luak 50 merupakan sisa-sisa peradaban tua itu? Nah, itu juga tidak terjawab kan. Kita cukup ini zaman prasejarah, ini tidak pelajari lagi, gitu kan, cukup sampai di sana. Padahal dikatakan dalam Al-Quran dijelas-jelaskan itu bahwa teknologi, ya, diberikan teknologi yang luar biasa itu kepada kaumnya Nabi Idris, gitu kan. Artinya kita tidak ada seperti dibayangkan oleh sejarawan-sejarawan Barat itu bagaimana bentuk, kan tidak mungkin lah kan, kalau Nabi Adam itu anaknya aja Habil Qabil itu udah bikin peternakan dan bikin perkebunan kan, sehingga dia diminta untuk mengorbankan hasil usahanya itu kan. Artinya udah mulai cerdas kan. Adam sendiri kan orang cerdas, diberi kecerdasan oleh Allah. Nah, itu kalau kita bertolak dari Al-Quran. Nabi Idris pada waktu itu udah belasan kota-kota besar, pencakar-pencakar langit waktu itu. Itu disebutkan dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang kita dengan literasi yang dekat aja seperti Al-Quran jarang kita gali. Nah, akhirnya kita baru ketika menemukan di literasi lain kan. Nah, kalau baru kita ini gitu kan. Baru kita ini baru ada dalam Al-Quran, baru kita kaji ya. Padahal jelas-jelas kita lanjut aja lah silsilah atau ranji keilmuan dari Yunani itu sendiri, Sokrates, Aristoteles, Plato itu segala macam kan, di atasnya itu ada Perdeklis. Di atas Perdeklis itu Luqmanul Hakim itu kan ada dalam surah Luqman itu kan. Nah, Nabi Daud hidupnya di zaman Nabi Daud kan. Artinya seluruh ilmu ini dari Nabiullah, daripada Allah gitu kan. Nah, sehingganya ini cuman mungkin karena kurikulum kita juga belum terbuka ya, masih banyak di order, di pesanan, sehingga kita belum membuat kita belum punya sekolah-sekolah yang punya kurikulum terbuka ya, yang betul-betul komprehensif menyajikan semua itu. Nah, sehingganya
kita putus saja kan. Dari Yunani tidak ada, seakan-akan tidak ada kemajuan sebelum itu. Dari siapa mereka belajar tidak pernah dikupas. Nah, maka ketika kita berada di museum, semua ini akan bisa dengan lebih cepat kita gali, kita cerna lagi. Kan. Yang mutakhir juga kan. Yang mutakhir juga lihatlah bagaimana sebenarnya antar perang yang ada di pusat alam Minangkabau, Membonjol, Tuangku dan Renceh segala macam itu kan sampai dengan Sisingamangaraja dengan Aceh dengan Tuku Umar Cut Nyak Dien itu kan satu aja sebenarnya kalau kita lihat. Bahkan orang itu satu darah kok gitu kan. Pejuang-pejuangnya itu Tuanku Nata, Mengkudum Sati itu kan kakeknya daripada Tuku Umar dengan dan Cut Nyak Dien gitu kan. Jadi nggak ada, kita satu. Nah, cuma dibikin pisah-pisah. Karena kita tidak lagi belajar sejarah secara utuh. Maka ketika kita hadir di museum, mau tak mau kita melihat keutuhan itu, kita melihat benang merah, apalagi kalau kita ikut dalam kegiatan penelitian-penelitian. Yang barangkali di situ kita bisa kerjasama dengan pakar-pakar di bidang lainnya. Kan? Karena suatu kajian tentu sebanyak mungkin orang-orang yang paham tentang bidangnya, maka akan semakin lengkaplah kajian itu. Nah, begitu juga, apalagi kalau kita yang biasa jadi penulis, harusnya kita jadi penulis apapun itu. Bukan artikel saja, bukan karena kita ingin bikin artikel, bikin cerpen, bikin novel. Kalau kita menguasai hal-hal keilmuan seperti itu, tentu akan karya kita itu akan lebih berkualitas dan memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada para pembacanya. Seperti kita misalnya menampilkan lakon tentang seorang dokter, misalnya kalau kita tidak paham tentang teori kedokteran, ya bisa kita melakukan malpraktek di dalam novel kita. Makanya kita juga harus mempelajari itu. Nah, makanya saya katakan sangat dekat sekali apa yang kita lakukan sebagai penulis, sebagai pengarang, sebagai penyair itu dengan kegiatan-kegiatan museum. Nah, sehingga sekarang ya kita mulai ya, di beberapa museum kita mulai atraksi budaya ya, kita mulai di museum-museum itu, sehingga bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingganya betul-betul ini museum jadi milik bersama dan menjadi rumah bersama. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sekarang kalau saya di Liwak 50 sekarang bahkan punya target seiring dengan adanya pembelajaran budaya alam Minangkabau itu punya target minimal satu kecamatan itu ada satu rumah gadang yang dijadikan museum. Begitu. Bahkan sekarang bukan satu perkecamatan, malah ada pernegari itu tidak mau juga, kami harus punya. Gitu. Itu yang sekarang coba saya dampingi beberapa bulan. Nanti tanggal 1 itu udah ada launching di Batu Palang itu museum yang dari rumah gadang itu kan. Jadi artinya museum masyarakat, bukan museum pemerintah gitu, masyarakat. Gitu kan. Sehingga dia bisa di sana udah mulai. Sekarang udah berperan lagi karena dia rumah gadang, dia berperan lagi untuk sebagai peralatan dalam kaumnya untuk rapat. Kan ada rapat-rapat tertentu itu kan, nah, di rumah gadang ini rapat kaum, rapat kampung, rapat suku, rapat ini untuk pelatihan, pendidikan, bahkan nah, mulai pula kita kembangkan juga di kelas-kelas sekolah adatnya, begitu kan, ada seperti dulu lagi, gitu. Sehingga sebelum, apalagi kita sekarang suraunya adalah jarang ya, sekarang kita rumah gadang, nanti kita baru lanjut ke suraunya orang Dali, kan? Karena itu yang saya katakan tadi, ini suatu saat kita harus menjadikan kawasan itu sebagai museum. Artinya sebenarnya tidak ada istilah museum, tidak ada. Kita sebenarnya kita membenahi rumah gadang kita membenahi surau kita membenahi tata ruang kita kembali, kan itu saja. Bahkan sampai ke sawah ladang. Kenapa hasil pertanian kita sekarang itu jelek? Saya katakan jelek itu ya, contoh kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau kita bandingkan rata-rata tangkai padi nenek moyang kita waktu saya kecil itu dengan padi yang ada sekarang itu rata-rata 1:3 atau bahkan 1:4. 4 tangkai padi sekarang, 1 tangkai padi orang dulu. Belum lagi kadar nutrisinya. Ya, ada pula teman yang memeriksa di labor. Nah, inilah banyak padi-padi sekarang itu, beras-beras kita sekarang itu
kekurangan zat-zat yang sebelumnya ada di padi-padi atau beras di nenek moyang yang diolah hasil pertanian persawahan nenek moyang kita dulu. Nah ini kan harusnya ini yang kita sajikan di museum. Kan? Kenapa ini kita tampilkan aja yang nampak mungkin 2 tangkai padi yang berbeda. Ini padi yang lama, ini padi yang baru sekarang. Nah, dengan ini saja kita bisa membawa pengunjung, kita juga bisa menggali bagaimana perbedaan perlakuan. Ya, tentu itu yang menyebabkan perbedaan kualitas itu kan perbedaan perlakuan. Kalau software nenek moyang kan jelas-jelas ya di Minangkabau kita bumi sanang padi menjadi, jaguang mau pieh ternak berkembang biak. Jadi bumi sanang ini saja sekarang nggak terdefinisikan, nggak terpraktekkan. Artinya apa? Ketika kita menanam sesuatu, lahan itu harus dikondisikan sesuai kebutuhan tanaman yang akan kita tanam itu. Hara-hara yang dibutuhkan, gitu kan, harus dilengkapi. Kan ini bumi sanang. Indikator alam ada kan, kalau seperti sawah misalnya. Kalau dulu itu sawah yang sanang itu kan, yang segar itu banyak ikan pantau di dalamnya, kan gitu kan. Banyak bisa kan kita dulu minum air sawah itu tidak apa-apa, karena kita tidak pakai racun, tidak pakai pestisida, dan juga secara alami semua kan, tidak apa-apa. Pun kalau ke sawah itu yang dibawa cuma garam kan, yang lain-lainnya sudah ada tersedia di sawah, ada ikannya, ada sayurnya, segala macam, mungkin tidak ada. Untuk berapapun kebutuhan biasanya tidak habis-habis itu. Sekarang, ini yang tergerus oleh perkembangan. Nah ini sekarang kita menjadi objek ya, jadi konsumen. Kita menjadi konsumen. Sekarang kita terima nasib seperti sekarang ya, dengan perubahan harga yang diatur orang. Nah kalau di museum kita bisa lihat sejak kapan misalnya kita itu menjadi negara miskin. Negara Asia Afrika itu menjadi negara miskin. Nah, kalau di museum kita bisa lihat. Kebetulan saya ada kajian mata uang juga di Museum Tuanku Imam Bonjol kan. Nah, sampai kita mengkaji itu ternyata terjadinya turunnya kualitas kehidupan, turunnya kemakmuran di Asia Afrika itu ya, termasuk di negara kita, sejak kita itu telah mau mengganti emas kita, kekayaan alam kita hanya dengan secarik kertas yang dibikin orang barat itu. Nah, itu salah satu kan. Nah, itu kan sehingganya kita benar-benar tidak berdaulat lagi. Nah, kalau kita bikin pula kertas kita sesuai aturan katanya internasional begitu, nilai uang kita dipatok jauh di bawah nilai uang mereka. Latar belakang saya itu kan ekonomi kebetulan. Nah, sehingga ketika kita mengkaji ini, menarik sekali gitu kan. Ini ternyata bahwa ternyata fungsi mata uang yang sering disebut-sebut dalam buku sejarah itu, maka situ saya tambahkan satu yang paling penting sebenarnya, bahwa fungsi mata uang itu sebagai alat penjajahan. Masa bisa kita dalam banyak sekali. Ini ada berita di Kompas itu kan tentang manusia modern. Nah, kita diolah seperti ini. Manusia purba tertua ASEAN ditemukan di Sumbar. Nah, kita sibuk dengan ini. Ya. Padahal tidak juga sampai sekarang manusia berasal dari Kera itu aja udah terbantahkan begitu kan, tetapi masih banyak yang percaya gitu kan. Nah, sehingganya ini barangkali ketika kita berada di museum kita bisa terlepas dari yang sering saya sebut-sebut itu istilahnya toksin itu kan, kita toksin yang dimasukkan lewat kurikulum sekuler itu kan, sehingga sekarang kita perlu melakukan detoksinasi. Sehingga inilah pesan sebagai seorang penulis ya, seorang penulis kita lihat sekarang kan kalau dari jurnalis sudah mulai bangkit lagi sekarang karena dengan adanya portal-portal, dengan ada podcast ada kan kayak Najwa Shihab udah mulai kembali lagi ke jalur perjuangan, kan? Banyak jurnalis-jurnalis kita yang mulai lagi karena sendiri itu dia mulai bebas lagi, kan? Karni Ilyas setelah di luar dia bisa bangkit lagi, begitu. Itu juga seharusnya di bidang-bidang lainnya dalam penulisan cerpen, dalam penulisan puisi,
bagaimana puisi kita itu memberikan kontribusi yang lebih dan bisa menghidupkan kehidupan itu, gitu kan. Nah, jadi itu museum menjadi penentu peradaban. Ya. Jadi jelas itu ilustrasikan. Kemudian benteng identitas karakter bangsa, ini barangkali tidak perlu juga kita di kesempatan lain barangkali. Nah, ini juga sebagai perbandingan saya katakan, bagaimana restorasi Meiji di Jepang dan Swadeshi di India itu, nah, kan itu akhirnya bagaimana Jepang itu setelah diluluh lantakkan, ya, tidak hanya Nagasaki dan Hiroshima, tapi sebenarnya sosial kapital mereka itu yang diserang, sehingga diperkirakan oleh bangsa Barat dan Amerika itu Jepang tidak bisa bangkit lagi begitu. Tetapi yang kita lihat, ya, nah, akhirnya dia apa? Dia himpun lagi potensi-potensi masa lalunya. Nah, ini saya katakan pentingnya museum itu. Di kesadaran itu ada oleh bangsa Jepang. Begitu juga India kan dengan semangat Swadesinya, bagaimana mereka walaupun berada di dalam lingkaran persemakmuran, tetapi tetap berusaha untuk tidak tergantung, ya. Tetap kalau dalam istilah Tan Malakanya itu kan merdeka 100%, gitu kan. Nah, itu betul-betul sekiranya kita bisa berdaulat. Nah, sekarang kan susah kita, ya. Karena kita memang di bidang apa kita bisa berdaulat sekarang, gitu kan. Nah, maka kita, sebagai penulis kurangnya kita bisa berdaulat di dalam karya kita, gitu. Nah, sehingga kita ini yang kita harapkan ketika kita telah ada sentuhan-sentuhan dari museum ini, sehingga mudah-mudahan ke depan itu makin banyak kita lahir penulis-penulis yang punya kedaulatan dalam berpikir, kedaulatan dalam berkarya, tidak ikut dengan sekedar latah-latahan, ya, perkembangan yang terjadi, tetapi betul-betul memberikan kontribusi kepada peradaban, begitu. Itu yang seharusnya. Kalau tidak, untuk apa kita menulis, gitu kan? Kalau cuma sekedar mengikuti alunan genderang orang lain, menghabiskan waktu, menyita waktu sedemikian rupa, kalau kita tidak, padahal kita bisa berbuat yang banyak, ya, untuk mencerahkan, memberikan nutrisi bagi pemikiran, bagi mental masyarakat. Karena tidak semua orang yang diberikan anugerah seperti anugerah yang diberikan kepada para penulis ini, kepada kita penulis. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, kita lakoni dengan potensi yang diberikan ke kita coba berkarya. Makanya ilmu kita yang banyak menjebak itu kan yang saya sebut kacamata kuda itu tadi. Kita harus reguler, harus linear, gitu kan. Yang linear itu ya kuda yang diberi kacamata, gitu. Ketika kita belajar, ketika kita studi, ya kita bisa dalam satu bidang. Tetapi dalam berkehidupan kita harus memahami semakin lebih banyak, ya. Karena kalau kita tidak terbentur, kita akan dibenturkan dengan hal-hal yang barangkali di luar apa yang kita akrabi selama ini. Nah, maka semakin banyak kita memahami, tentu akan semakin mantap, semakin nyaman kita dalam hidup ini. Nah, sehingga begitu juga dalam berkarya. Sehingga karena apa? Karena kita telah terbiasa ini kan, kita telah, saya katakan, punya modal tadi, kan? Sebagai seorang penulis novel misalnya, atau penulis cerpen, kita telah biasa berempati. Ya. Siapa yang lebih berempati daripada seorang penulis? Dia bisa masuk ke dalam seluruh unsur-unsur lakon yang dihadirkannya. Nah, kalau penulis pemula memang kan, walaupun banyak itu karakter yang dihadirkan, tetapi dia ada di semua itu, karakter dia semua, gitu kan. Tapi penulis yang matang bisa menghadirkan karakter-karakter sesuai dengan lakonan dan target yang diinginkan, ya, pesan atau kesan yang ingin disampaikannya ke pembaca. Nah, sehingga di dalam sebuah karya itu akan terjadi konflik dan terjadi sebuah interaksi antar karakter, walaupun semuanya itu ada di dalam karya seseorang. Sehingga akan banyak sekali yang bisa kita perbuat, ya. Nah, sehingga dengan begini kita punya peluang untuk melakukan pendekatan kepada lebih banyak unsur-unsur komunal itu, ya, bidang baik dari segi profesinya ataupun wataknya segala macam. Nah, karena kita
harusnya seorang penulis itu tentu harusnya kitalah yang paling bisa menjadi penengah, ya, menjadi solution maker dalam kehidupan ini. Nah, maka harusnya kita, kan, kadang-kadang enggak apa-apa, ya. Saya juga kadang-kadang malah kita, ya, boleh dikatakan majunya kita enggak perlu, enggak butuh. Mungkin di awal-awal dulu kita suka terjebak mengejar, memburu tepuk tangan, ya. Itu manusiawi, tapi akhirnya kita justru lebih terasa ketika kita bisa berbuat, walaupun nama kita tidak pernah disebut, kan. Misalnya contoh, kita bantu kepala daerah itu membuat visi misinya, kita bikinkan, bahkan kita bikinkan ranperdanya, begitu kan. Kan ada nama kita di sana itu, kan. Tapi yang penting kita ini semua bisa jalan. Nggak juga ada uangnya juga, nggak perlu juga, asal ini berjalan, gitu kan. Itu perlu kita sampai ke sana. Karena apa? Negara ini milik kita bersama, daerah ini milik kita bersama. Karena itu maka kita mainkan peran kita dengan apa yang kita bisa, gitu kan. Sehingga kita Baik. tidak, ya. Izin, udah. Barangkali kita buka sesi tanya jawab, udah? Ya, silakan. Ya, udah. Terima kasih, udah Yulfian Azrial. Luar biasa ya pemaparannya, teman-teman. Panjang lebar, ya, lebih 60 menit. Cukup padat dengan topik kita, museum, ya. Bahwa museum selama ini memang belum menjadi sesuatu yang penting. Nah, tadi dikatakan oleh Uda Yulfian bahwa nilai-nilai masa lalu bisa diformulasikan untuk membangun kekuatan di masa depan, apalagi untuk kalangan penulis. Nah, jadi bisa menulis puisi, cerpen, esai, novel, dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya terjadi perang, maka yang cepat bangkit itu adalah mereka yang memiliki museumnya. Jadi berbahagialah teman-teman yang buat museum dirinya, museum keluarganya. Apalagi kalau museum bagi sebuah kota, sebuah negara untuk peradaban bangsanya. Tadi juga unsur-unsur kebudayaan lengkap dalam sebuah museum, teman-teman, ya. Ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kesenian, lengkap di museum. Nah, tadi ada narasi yang menarik, paradigmanya perlu diubah, museum dari kata benda ke kata kerja. Ini saya kira menarik sekali, teman-teman. Jadi museum tidak hanya sebuah tempat sepi, sunyi, hanya dikunjungi sekali-sekali, tapi bagaimana museum itu bisa menjadi kata kerja, ada gerakan-gerakan literasi barangkali dalam dan lain sebagainya. Nanti materi Uda Yulfian akan dilanjutkan. Saya kira masih ada beberapa poin lagi yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita buka sesi tanya jawab dulu, teman-teman, ya. Karena sudah banyak yang melambaikan tangan. Saya undang pertama dari Sidoarjo, ada Mas Wahyu Agung. Dipersilakan, Mas Wahyu Agung. Baik, Bang Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, udah Zulfian Azrial. Salam saya kenal kembali. Siap. Baik. Saya Wahyu dari Sidoarjo. Sidoarjo, ya. Dan kebetulan sehari-hari dinas di Probolinggo, Bang Udazul. Ini menarik topik yang diangkat, ya, mengenai permusiuman. Kebetulan memang baru kurang lebih 1 minggu yang lalu atau 5 hari yang lalu, Bang Zul, itu di Probolinggo sudah masuk beritanya di Detik, ya, di Detik Jawa Timur, itu telah dilakukan penutupan sementara Museum Rasulullah yang itu dinarasikan akibat biaya operasional yang tinggi, sementara tidak ada pemasukan atau pendukung biaya. Nah, kurang lebih 3 bulan yang lalu, kebetulan saya juga
pernah menulis di Detik Travel, itu saya sengaja mengangkat masalah museum juga, Bang Zul. Ya, ya, ya. Yaitu yang saya angkat museum yang sama di Probolinggo, namun Museum Dr. Saleh. Ya. Yang saat ini menjadi nama rumah sakit di daerah Probolinggo. Nah, memang pada saat saya sempat interview dengan petugas yang ada di museum tersebut, memang terdapat pengakuan bahwa terjadi perbedaan perilaku antara Museum Rasulullah dengan Museum Dr. Saleh tersebut, terutama dalam hal pembiayaan seperti itu. Jadi singkat cerita, pendek kata, bahwa di museum yang Dr. Saleh itu yang notabene-nya lebih menciri khaskan asli peninggalan kita terdahulu, itu nyaris tidak terperhatikan. Namun dengan kejadian penutupan kemarin, itu membuktikan bahwa justru yang museum yang tidak diperhatikan tadi sampai saat ini masih tetap eksis. Ya, ya. Nah, di dalam tulisan yang pernah saya buat pada waktu itu, memang saya beranjak dari, kan pada akhirnya kita mempelajari museum atau menjiwai museum ini kan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah keterbacaan atau keternikmatan oleh generasi-generasi di bawah kita ya, Bang Zul ya. Artinya kalau kita mau ngomong sekarang berarti milenial. Nah, salah satu karakter dari milenial adalah bahwa mereka itu tidak terlalu suka berbicara masa lalu. Namun dia lebih akan suka berbicara masa depan. Nah, dalam saya meng-create tulisan saya tadi yang mengenai museum, itu memang saya coba dengan narasi-narasi yang saya bangun supaya lebih familiar untuk para milenial. Ya, ya. Harapannya memang mereka nanti bisa tertarik dan akhirnya mendatangi museum tersebut. Pertanyaan saya, Uda Zul, bagaimana ya kira-kira kita mensikapi atau memanajemeni keberlanjutan museum ini ke depannya dikaitkan dengan kebutuhan atau karakter dari generasi penerus kita yang diharapkan mereka nanti mau nguri-uri, kalau istilah Jawa itu, mau nguri-nguri, mau mempelajari, dan juga bisa mendapatkan value untuk kehidupan mereka ke depannya. Ketimbang dia lebih asik, lebih fokus bermain gadget. Jadi perlu ada perimbangan dengan budaya-budaya yang ada di museum. Begitu saya kira, Uda Zul. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wahyu di Sidoarjo. Nah, ini pertanyaan menarik nih, udah Yulfian Azrial ya, museum terkendala dengan biaya, akhirnya ada yang tutup. Kemudian menyikapi keberlanjutan museum ke depan, ya baik dari pembiayaan, gerakannya, terus dengan karakter milenial kita yang mereka lebih cenderung suka ke depan daripada masa lalu ya. Nah, silakan Yulfian. Ya, terima kasih dan alhamdulillah ini pertanyaan dari Mas Wahyu. Salam museum, Mas Wahyu. Jadi, memang inilah ya salah satu kendala yang dihadapi museum itu. Tetapi seperti yang ditanyakan tadi, gimana kita menyiasatinya? Gitu. Apalagi koleksi tentu tidak seperti yang kita lihat ya. Kita kan punya buku. Ternyata kita penulis kan punya buku ini. Untuk perawatan buku ini mahal sebenarnya kan. Karena banyak buku yang lapuk, buku yang rusak gitu kan. Nah, ini kan perlu perawatan. Apalagi dengan koleksi yang ada di museum itu yang lebih beragam. Hanya berbahan dari kertas, tapi juga ada dari logam, ada dari kain, ada dari kulit, segala macamnya gitu kan. Nah, ini tentu memerlukan biaya yang
sangat luar biasa. Ini baru terkait koleksinya. Nah, begitu. Tetapi justru saya ingin mengajak kita lagi akan lebih berisiko bila koleksi-koleksi ini dibiarkan tersebar di masyarakat yang memang tidak punya kemampuan untuk merawatnya. Begitu. Ini yang lebih berisiko lagi. Karena kalau disimpan di museum, tinggal ini kan persoalan pendanaan. Dan ini museum ini, karena kita adalah kepentingan bersama, barangkali ini bisa dengan solusi bersama juga. Ya, salah satunya sebenarnya kalau kita lihat di tempat kita, ya, walaupun daerah kita daerah kecil itu kan sebelum corona dulu itu kan seperti Museum Istanobasa Pagaruyung misalnya, itu kan bahkan itu untuk ukuran daerah kita punya pendapatan yang luar biasa, itu kan kalau kita ukuran untuk kita. Kalau untuk di luar mungkin kecil, itu kan rata-rata tiap tahun itu 5 miliar ya. Bahkan itu baru dari karcis masuknya. Nah, belum lagi kalau kita olah di dalam itu dengan beragam-beragam potensi-potensi finansial sebenarnya. Karena walaupun tadi kita sebutkan bahwa museum itu tidak untuk mencari keuntungan, nah, seperti yang disampaikan Mas Wahyu tadi, nyatanya museum itu sendiri kan butuh biaya yang luar biasa. Butuh biaya yang luar biasa. Belum lagi perawatan gedungnya, perawatan pekarangannya, dan peralatan-peralatan untuk perawatan itu sendiri, begitu kan? Nah, makanya butuh uang. Makanya di sini kita perlu juga melakukan kajian, ya. Nah, saya kan ini waktu Kota Padang kemarin mau bikin museum. Kota Padang ternyata belum punya museum, ya. Nah, ibu kota provinsi belum punya museum itu. Yang ada di Aditya Warman itu, Museum Aditya Warman itu punya provinsi, itu kan milik provinsi. Yang Kota Padangnya belum punya, gitu kan. Nah, maka diminta ke kita dengan tim itu melakukan studi kelayakan. Nah, maka salah satunya itu Mas Wahyu, ya, kita ada 9 sisi yang kita kaji, termasuk potensi-potensi keuangan ini, ya. Potensi-potensi keuangan. Kalau kita kita kaji juga, kalau kepala daerah dan legislatif itu telah punya kesadaran, tentu ini udah aman, ini sudah bisa dianggarkan. Karena ini juga sebenarnya adalah bengkel yang bagus untuk perumusan kebijakan-kebijakan daerah sebenarnya, bagi daerah itu museum ini di sektor apapun, ya. Nah, tinggal kita membenahinya, ini museumnya tema apa, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini akan sangat idealnya memang daerah yang memodali, ya, kan begitu, dari atau yang di negara-negara yang memodali, karena ini yang dihasilkan dari ini tadi kan banyak yang lebih bersifat benefitnya, gitu kan. Nah, jadi sama dengan kita mendirikan sekolah, kan, sama dengan mendirikan sekolah, ini kan sekolah ini, bahkan sekolah plus ini kita ini kan. Nah, untuk sekolah kita anggarkan biaya begitu banyaknya, kenapa untuk museum yang untuk milik semua masyarakat ini tidak kita anggarkan? Nah, kan ini juga jadi tanda tanya bagi kita, kan. Seharusnya ini adalah salah satu terobosan, dan ini juga museum ini bisa menjadi lokal bersama bagi sekolah-sekolah yang ada, ya. Nah, makanya kita di sini sebagai konsultan mendampingi beberapa museum itu mulai mengajak, itu kan, bagaimana kunjungan sekolah. Ternyata Mas Wahyu, dibikin program kunjungan dari sekolah-sekolah yang ada di kota atau kabupaten itu. Untuk kota kabupaten itu aja jadwalnya udah penuh itu. Ya, udah penuh itu. Dan di sekolah itu kan ada anggaran BOS, kan. Gitu kan, kita kan bisa itu mensiasati kayak seperti itu, kan, ada ya, saling menguntungkan itu kan. Museum juga karena sudah disadari sebagai milik bersama. Dan kemudian juga, ya, museum-museum kalau kita lihat
seperti yang misalnya yang dilakukan teman-teman di kegiatan berkesenian misalnya kan, itu kan festival, lomba-lomba itu kan menghasilkan uang. Kenapa hal yang serupa tidak kita lakukan di museum begitu kan? Nah, kita mengakomodasi hal-hal seperti ini sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi bisa juga menjadi sumber-sumber finansial. Belum lagi kita masuk ke misalnya ke masalah cenderamata, itu udah umum gitu kan. Nah, cenderamata itu udah umum, tapi di sini juga kita bisa sebenarnya menjadi mengembangkan lebih jauh. Misalnya kita di Solo kita juga malah kita tawarkan itu Mas Wahyu ya, karena di Solo itu terkenal dengan berasnya, dia juga bikin museum beras Solo gitu kan. Maka akhirnya itu kita menawarkan bagaimana museum itu menjual tidak hanya memberikan koleksi-koleksi tentang jenis-jenis beras, tetapi juga memenuhi permintaan orang yang mau beras super itu, beras premium itu. Nah, begitu. Itu yang kita tawarkan konsepnya. Nah, sehingga betul-betul justru kalau dari kalkulasi yang kita bikin itu cepat itu surplusnya gitu kan. Nah, lebih cepat, tidak perlu lagi biaya daerah kalau gini jalan gitu kan. Nah, di Padang misalnya kita tawarkan itu museum multi etnis. Salah satu konsep tawarannya. Bagaimana? Misalnya tahun ini kan di museum itu Mas Wahyu udah tahu itu kan, kita ada pameran yang sifatnya yang tetap gitu kan, ada pameran yang temporer gitu kan. Maka untuk temporer ini, nah misalnya tahun ini sekarang ini tahun untuk etnis India, bisa-bisa kunjungan itu langsung dari India, Mas Wahyu, kan begitu. Nah, ini sekarang tahun Chinese, semuanya serba China, nah, gitu kan. Nah, multi etnis kalau di Padang itu bisa kita lakukan itu misalnya. Itu yang kita tawarkan dalam FS yang kita tawarkan itu. Nah, ini peluang-peluangnya gitu. Nah, ini dari Batak gitu kan. Nah, ada lagi gitu kan dari Sumatera Utara, dari Nias segala macamnya itu. Nah, jadi masing-masing bisa kita menjadi ini tahun India begitu kan. Bisa begitu dia. Nah, jadi akhirnya pasti mencari di sini, pasti bahkan berdatangan dari internasional malah itu kunjungan. Nah, itu ikutannya kan banyak. Nah, berapa banyak kita mesti kan makanan-makanannya lagi, kuliner-kuliner kita lagi, itu kan uang semua itu, ya. Nah, kan uang mereka datang itu kan perlu makan, perlu ini, kan itu aja. Kita akan menginventaris itu semua, kita rapikan sehingga kalau yang tadi kita Mas Wahyu berikan contoh itu tadi, kebanyakan kita kan euforianya lebih, semangat bikin museum, tapi solusinya tidak diperhitungkan di awal. Nah, ini makanya sebuah museum itu wajib melakukan FS sebelum mendirikan museum itu. Nah, studi kelayakannya, sehingga jelas nah, solusinya bagaimana, strategisnya apa, keuntungannya apa. Kalau tidak ada keuntungan, ngapain kita dirikan museum? Nah, keuntungan itu ya dari segi benefitnya, dari profitnya juga. Gitu. Nah, jadi saya kira ini yang perlu kita lakoni. Coba orang bikin permandian aja untung, masa kita bikin museum nggak bisa menghasilkan uang gitu kan, Mas Wahyu? Ya kan? Gitu. Kenapa nggak kita bikin permainan-permainan kreatif? Ini kan teman-teman Pak Suhan nih banyak yang kreatif. Kenapa kita bikin permainan kreatif di museum kita gitu kan? Yang tadi milenial kita sekarang hobinya itu foto-foto, selfie. Kenapa kita akomodasi itu di museum kita untuk selfie? Ini kan potensi luar biasa di museum untuk selfie. Nah, kan banyak foto booth bisa dibikin di sisi-sisi museum itu kan, yang terkait juga dengan nilai museum kita gitu kan. Nah, kan itu hal yang ini saya kira yang banyak belum diolah oleh pengelola museum kita. Nah, tadi kan museum Rasulullah kan ironis ini. Masa museum Rasulullah umat sebanyak ini tidak bisa kan gitu kan? Kan itu lagi. Nah, kan kalau ditunggu anggaran, nah itu kan tidak kreatif lagi. Itu kan semua orang bisa aja itu kan. Nah, yang ini tantangan bagaimana kita ini memanajemen umat ini gitu kan? Kan ini yang sering lupa. Sedangkan umat ini keunggulan Islam itu di manajemen ini sebenarnya kan. Bagaimana kita manajemen diri sendiri, kita menjaga sholat aja waktu aja dari
dari subuh sampai tidur itu kan jelas peruntukannya. Begitu juga dengan mengelola potensi-potensi kehidupan yang lain. Nah, apalagi museum ini. Gitu. Nah, sehingganya kadang-kadang kita gitu juga. Ada yang juga kendala Mas Wahyu itu ada yang dibikinnya itu bukan museum sebenarnya, galeri gitu kan. Ya, karena dia anggap itu ini museum gitu kan. Karena ketidaktahuan itu tadi. Kan? Karena yang dipentingkan museum itu kan bukan menyimpan barangnya, sekedar itu, tapi edukasinya kan begitu. Nah, jadi edukasi ini, coba siapa orang tua yang tidak ingin anaknya itu cerdas? Nah, ini yang harus diakomodasi oleh museum, gitu kan? Dia harus memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan kepada, apalagi boleh kita anggaplah sekolah-sekolah sekarang banyak yang gagal. Ini di museum ini kita tawarkan untuk mengisi kegagalan itu, gitu kan? Nah, barangkali banyak lagi yang bisa kita jadikan alternatif untuk mensiasati ini. Nah, makanya saya, Mas Wahyu itu inginlah beberapa teman-teman di sini yang ikut ini nanti sama-sama di lingkungan masing-masing itu coba membenahi museum. Tidak akan rugi juga, ya. Minimal untuk kita, keluarga kita juga kan butuh itu kan, karena untuk masa sekarang kebutuhan itu, kalau dulu kan kita waktu saya kan lahirnya tahun 66 itu kan, tahun 70-an, tahun 80-an itu kan kita susah mencari sumber-sumber literasi. Kita cari malah kan kita dengan bermacam cara, kita punya korespondensi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi-informasi. Ya. Sekarang kan di sini, di museum ini, apa kebutuhan-kebutuhan lingkungannya itu harus terakomodasi di situ, di museum itu kan. Nah, sesuai dengan tema yang kita pilih untuk museum itu. Nah, barangkali dengan demikian, ketika kita tidak memberikan apa-apa, sama juga dengan kita. Ya, ketika karya kita tidak bisa memberikan apa-apa, bagaimana kita bisa berharap karya kita itu dihargai, gitu kan? Nah, sama juga dengan itu. Itu juga dengan museum, kan? Kalau kita museum yang ditawarkan museum itu tidak ada apa-apanya, tentu tidak bisa juga dia akan menghidupkan diri dia sendiri, tidak bisa. Bagaimana dia menghidupkan peradaban, gitu. Nah, gitu. Nah, ini yang barangkali perlu, karena akhirnya artinya apa? Jadi Mas Wahyu, satu sisi lain kan, jadi di pengelola ini, makanya saya sekali ini, justru yang dibutuhkan oleh museum-museum ini orang-orang kreatif seperti yang ada di sekitar lingkaran kita, penulis-penulis, seniman-seniman ini yang perlu hadir di museum untuk mencarikan solusi-solusi kreatif untuk hal-hal ini. Baik, udah. Ya, baik, luar biasa. Jawabannya panjang lebar, Mas Wahyu. Ya, saya kira cukup jelas bagaimana museum bisa digerakkan, ya, jadi tidak hanya sekedar benda gitu. Ada manajemen tata kelola kegiatan sehingga museum tidak mati gitu. Mudah-mudahan museum-museum kita bisa hidup, ya, dan museum lainnya yang akan terus membaca sejarah kita dan berguna untuk anak cucu kita. Dari Sidoarjo kita ke Palembang, ada Bang Johnson Effendi. Pada Bang Johnson, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Alhamdulillah. Silakan. Saya ini ya. Assalamualaikum Mayum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat. Alhamdulillah. Lalamu ndak sempurna. Lampelo teragawang jali Mayum. Mendengar kaji Mayum tadi itu puelo tiba saya. Tapi teragawat jali Mayum. Iya, subhan. Yang menjadi unik-unik dalam pemikiran awam Mayum tentang tadi cerita Mayum kan ada tentang kisah Istana Pagaruyung Raja Basa. Istana Basa Raja Pagaruyung kan, Istana Pagaruyung. Nah, yang jadi pertanyaan Ambo, apakah memang betul di situ tapak asli awal daripada kerajaan itu sendiri, ataukah itu yang bangunan sekarang ini hanya sebagai media untuk wisata saja? Atau ada lokasi yang asli yang tercatat di dalam tambu di museum tersebut, dan silsilah raja-rajanya tentu
tertata. Apakah sekarang ini itu masih ada anak keturunan cucu daripada raja-raja itu? Nah, itu pertanyaan nomor satu. Nah, yang kedua tentang peninggalan barang-barang sejarah, Mak Yum. Kan banyak nih kita dengar istilah ada pasar gelap yang orang menjual barang-barang bersejarah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kan gimana kita mensikapi hal yang seperti itu, Mak Yum? Jadi kadang kan banyak nih di museum-museum dipajang orang dia barang-barang duplikat. Karena apa? Karena yang aslinya sudah dicuri orang dan dijual orang. Nah, itu kira-kira gimana kita mensikapi hal yang seperti itu, Mak Yum? Demikian pertanyaan saya. Semoga mendapat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Johnson Effendi di Palembang. Dipersilakan, Mayum. Oke, terima kasih Bang Johnson. Ini pertanyaannya yang pertama tentang Istana Pagaruyung, Istana Pagaruyung, Istana Basah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Istana Basah Pagaruyung, tentu kita bicara tentang Minangkabau. Ya, dan bicara tentang Minangkabau, tentu banyak kita, ya, yang namanya kita sekarang itu tidak lagi berada di dalam edukasi keminangannya, ya, termasuk saya juga kan. Nah, jadi awak sekolahnya adalah sekolah sekuler, sekolah peninggalan warisan Belanda, gitu kan. Termasuk kurikulumnya itu dia yang pakai sampai gini, gitu kan. Sehingga akhirnya itu banyak dan tidak mendapean, kita tidak mendapean, apalagi kalau surau tempat kita dulu belajar, tempat awak menimba ilmu, tempat menerima warisan dari nantu tua, juga kecek panafis, lah roboh, gitu kan, lah roboh. Jadi bukan sekedar gedung yang roboh, tetapi sebenarnya peran surau itu yang lebih robohnya. Nah, karena kini kebanyakan surau-surau ya. Mohon berbahasa Indonesia udah, karena kita Indonesia. Iya. Kebetulan Bang Johnson. Ini Bang Johnson udah langsung kita ya. Oke. Jadi ya sekalian ya, karena kita ini ya bicara tentang Minangkabau. Nah, ini barangkali tentu kita lihat dari kacamata Minangkabaunya sekarang. Kalau secara umum orang melihat ini Minangkabau itu seperti Pagaruyung itu kerajaan, gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat yang Minangkabau itu bukan kerajaan, ya, bukan kerajaan dia. Nah, kemudian yang di Pagaruyung itu apa, gitu kan? Apa, gitu kan? Ini perlu kita cermati bersama. Nah, karena sebagai homeland of Melayu, gitu kan, nah, maka ini pusat alam Minangkabau yang terdiri dari luak Tanah Data, luak Agam, luak 50, ya. Nah, itu sistem kemasyrakatannya itu kan proses oriented, ya, sebagaimana yang sekarang diteriak-teriakkan oleh pakar-pakar manajemen modern. Nah, dia itu kolektif kolegial. Tidak ada satu yang menonjol, tetapi mereka harus bersama-sama baru bisa untuk mengeluarkan suatu kebijakan dan segala macamnya. Dan apakah ini akomodatif atau efektif? Ini inilah yang saya katakan sangat menarik, karena sebenarnya bagi orang Minangkabau dengan software-software yang telah diwariskan nenek moyang, dengan instrumen-instrumen adat basani syarak basani kitabullah yang telah terdefinisikan dan telah terdistribusikan kepada tingkat yang paling bawah, itu kan. Nah, dalam kita itu ada kaum, ada kampung, ada suku, ada koto, ada nagari, luhak, sampai ke alam Minangkabau, gitu. Nah, jadi ini tatanan sudah jelas. Siapa melakukan apa sudah jelas. Sehingga di Minangkabau sebenarnya tidak perlu ada pemilihan umum, gitu. Nggak perlu lagi karena sistemnya telah final. Ya. Sehingga ini menjamin keperadilan, menjamin kemakmuran kalau itu kita jalankan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi tentang Istana Pagaruyung,
Istana Pagaruyung ini adalah itu adalah instrumen pertahanan keamanan ketika wilayah Nusantara ini mendapat ancaman dari pihak-pihak gerakan 3G Eropa itu kan. Ada Portugis, ada Belanda, Inggris di sini kan. Kalau Spanyol dan Prancis itu kan terakhir, itu pun ke wilayah kita yang di utara ya, seperti di Champa atau di Vietnam sekarang atau di Filipina gitu. Nah, jadi ketika abad ke-17 ya, ketika banyak pengaduan-pengaduan datang dari pemimpin-pemimpin saudara-saudara kita di Nusantara ke pimpinan Luak Nantigo, karena dulu itu karena ancaman-ancaman ini telah, kalau sebelumnya pihak 3G itu katanya berdagang, tapi akhirnya sudah mulai bawa meriam, bawa senjata dan mengarahkan dan mulai melakukan pembunuhan kan. Nah, yang paling tragis itu justru ada yang pembunuhan yang dilakukan oleh Vasco da Gama di Lautan Hindia itu. Waktu itu lebih 300-an atau 400-an orang jemaah haji yang dibunuh di sana ya. Sehingga akhirnya bagi pimpinan Luak Nantigo yang mendapat pengaduan-pengaduan hal ini, dalam musyawarahnya merumuskan apa yang dikenal dengan Undang Luak dan Rantau, sehingga isinya adalah Luak Bapangulu, Rantau Diagih Barajo. Di Rantau adalah wilayah yang berada di luar Luak Nantigo tadi. Untuk pertama kali di sekitaran Luak Nantigo itu dibentuk 9 dulu kan, 9 wilayah pertahanan. Inilah 9 Rantau Pagaruyung. Sehingga yang menjadi koordinatornya dari Konfederasi Pertahanan Keamanan ini, inilah yang diberi daulat, artinya diberi kuasa. Nah, inilah munculnya Daulat Pagaruyung itu, Bang Ustaz. Ya. Jadi diberi daulat, nah dialah yang menjadi koordinator. Nah, kemudian pada tahap awal ini Daulat karena apa? Karena yang berpengalaman, yang Daulat Pagaruyung ini kan gabungan dari keturunan Aditya Warman, lalu yang kembali dari Palembang ya, karena pendiri Sriwijaya dulu kan dari Minangkabau juga, seperti yang disampaikan dalam Prasasti Kedukan Bukit gitu kan. Jadi telah kembali. Nah, kemudian yang dari Pariangan. Nah, yang 3 inilah yang unsur pembentuk dari Pagaruyung. Nah, inilah yang diberi daulat karena mereka ini berpengalaman dalam perang. Kemudian dalam tahap pertama ini ada sukses besar ya, ketika akhirnya di pantai barat itu Portugis dibabat habis ya, dibabat habis Portugis. Nah, Malaka 1511, kemudian dia coba masuk di pantai barat, ini dibabat habis oleh pasukan Pagaruyung. Nah, sehingga akhirnya dengan keberhasilan ini, maka kemudian pengaduan-pengaduan juga semakin banyak, lalu diperluaslah wewenang Daulat Pagaruyung ini menjadi yang pertama itu yang disebut dengan Sultan Nan Salapan. Itu wilayahnya dari Aceh sampai ke Banten itu kan, sampai ke Kalimantan, ke Sulu, ke Filipina gitu kan, ke Malaysia sampai ke Tanah Getin Kera gitu. Ini wilayah pertahanan ini. Nah, jadi yang menjadi koordinatornya itu adalah Daulat Pagaruyung. Didaulatlah, maka dikirimlah yang 8 sultan-sultan ini. Ya, kalau itu kan, jadi yang dimaksud istana Bosa itu, istana Bosa Pagaruyung ini adalah tempat Daulat Pagaruyung ini. Jadi bukan tempat Raja Minangkabau, bukan. Jadi ini koordinator pertahanan keamanan Nusantara sebenarnya. Nah, ini posisinya Daulat Pagaruyung. Dia diberi mandat oleh pimpinan Luak Nantigo. Pimpinan Luak Nantigo yang ditemui oleh dalam catatan Thomas Dias itu ada juga kan di perjalanannya itu. Lalu Raja Pagaruyung sendiri kenal, posisinya? Itu Daulat Pagaruyung, bukan Raja Pagaruyung. Berarti tidak ada raja ya? Tidak ada raja. Tidak ada raja.
kalau ada raja, maka dia disebut raja. Ya, ada juga dipanggil raja. Karena itu tadi kan dirumuskan sistem undang luhak dan rantau tadi, luhak Bapangulu, rantau diagih berajo. Jadi raja di dalam konteks Minangkabau itu adalah sesuai dengan makna asal katanya, raja'a bahasa Arab itu kan, raja'a tempat merujuk. Jadi sultan-sultan tadi itu diberi memang untuk tempat rujukan, menjadi komando bagi daerah-daerah sana untuk rujukan gitu. Sama juga dengan Pangulu di Luak Nantigo itu kan rujukan. Nah, dia kemenakan berajo ke Mamak, Mamak berajo ke Pangulu, Pangulu berajo ke Mufakat, Mufakat berajo ke Nanbana, Bana tagak sendirinya. Kan begitu sistem kerajaan kalau ada kerajaan yang Minangkabau gitu. Jadi yang jadi raja itu ya Mufakat. Undang itu tadi, aturan bukan orangnya. Gitu. Orang hanya pelaksana. Kan begitu. Jadi makanya Daulat Pagaruyung juga pelaksana. Makanya ketika terjadi perang ya yang dicetus ya, perang saudara yang sebenarnya kalau kita lihat itu memang dirancang oleh gerakan 3G tadi ya, kafir Eropa bersatu itu kan. Nah, jadi memang untuk menghancurkan Pagaruyung itu sebagai daulat, sebagai koordinator pertahanan keamanan Sultan-Sultan Nusantara itu tadi cuma bisa dilakukan oleh pimpinan alam Minangkabau itu sendiri gitu kan, karena tidak mungkin orang asing atau pihak Eropa itu yang menghancurkan. Maka yang pertama, makanya kita kan biasa kalau kita telisik ini kan sebuah perang. Kalau kita belajar sejarah di sekolah dulu kan perang Imam Bonjol 1821, 1837 kan begitu. Nah, padahal kita sekarang dengan ilmu kita berkembang, dengan kita bertambah literasi kita bertambah, kita kan tahu bahwa perang itu tidak ada begitu saja. Ada tahap operasi intelijennya dulu, ya, aksi spionasenya. Ini yang lakukan Thomas Dias, yang dilakukan Thomas Stanford Raffles ke pusat alam Minangkabau. Bahkan Raffles dengan berkedok jadi ahli botani, kan? Nah, dia menyusup dengan perombongannya untuk pendataan itu, yang untuk melengkapi apa yang dilaporkan Thomas Dias. Mereka itu kerjasama, kan? Mereka itu kerja bersama-sama. Nah, kemudian ini kan udah mulai perang. Nah, tapi kemudian tahun 1803 ada haji yang bertiga itu, Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Somani. Kebetulan ya mereka ini adalah bukan saja ulama, bukan saja dia itu orang pintar gitu kan, tapi dia memang aktif juga menjadi tentara di Turki. Ya, bahkan dalam catatan Belanda disebutkan dia kolonel kavaleri daripada Turki, kan, Khalifah Utsmaniyah itu. Nah, sehingga kepulangan ini tentu mencemaskan bagi pihak-pihak 3G itu tadi. Sehingga itu dilanjutkan. Tadi Raffles melengkapi misi spionase yang dilakukan Thomas Dias. Nah, kemudian setelah aksi itu jalan, aksi spionase, tentu cipta kondisi lagi. Nah, kan begitu kan, kalau perang, nah, cipta kondisi, dibikinlah perang saudara, kan begitu kan. Nah, itu kan cipta kondisinya. Nah, kemudian perang saudara ini coba kita lihat dalam literasi yang ada. Dikatakan yang ada itu perang kaum adat dengan kaum ulama. Padahal fakta empirik di lapangan tidak pernah ketemu itu. Karena di Minangkabau, kalau seorang itu kuat adatnya, pasti agamanya kuat itu. Itu kan. Nah, kemudian yang ada pada waktu itu adalah perang ya. Masyarakat Minangkabau yang menegakkan amar ma'ruf melawan mereka yang mungkar, karena ada sekelompok masyarakat termasuk yang saya istilahkan dalam beberapa tulisan saya sebagai preman Pagaruyung itu sebagai gembong, kalau sekarang ini gembong narkoba kan, gembong candu waktu itu kan, tua gembong maksiat segala macamnya, mereka yang difasilitasi oleh gerakan 3G itu tadi dari Inggris, dari Belanda begitu kan, mereka diberikan wewenang itu sehingga punya jaringan itu sampai ke negari-negari. Inilah yang membuat kacau Minangkabau karena maksiat merajalela. Tentu ini menimbulkan kemarahan para pemimpin-pemimpin kita, bukan hanya ulama saja.
Sehingga yang membackup dari ulama-ulama seperti Tuanku Imam Bonjol, kan itu Datuk Bandaro, Datuk Sati, orang-orang adat semua kok gitu kan. Bahkan gelar imam itu sendiri ya kan gelar adat itu gitu kan. Jadi enggak ketemu itu perang antara kaum adat dengan kaum agama, enggak ada. Itu kan strategi perang pecah belah aja, divide et impera kan. Nah, ini kalau kita lihat dengan kacamata sekarang. Kemudian baru operasi, kan itu proyeksi politik itu yang mencipta kondisi. Lalu kemudian berlanjut operasi militer, itulah yang 1821. Nah, sehingga kalau kita belajar cuman tentang peluru sejarah perang itu dari peluru meletus, kita tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa dari sejarah perang. Tapi kalau kita lihat rentetan sejarah itu, bagaimana kita rentang, kita runut hal ini, nah, kan? Saya istilahkan itu kan TFS itu kan, nah, kita memakai teori telisik forensik sejarah kan untuk hal ini, yang sebenarnya itu turunan dari Janjang Aka dalam metode ilmiah nenek moyang kita. Nah, itu sebenarnya yang saya gunakan dalam mengkaji ini sehingga bisa merunut ini kembali, gitu kan. Kita bedah dan kemudian kita identifikasi, kita rangkai kembali, lalu kita lihat, kita evaluasi, kita lihat kebutuhannya itu. Nah, sehingga inilah yang terjadi pada waktu itu. Jadi karena hal ini, maka ini yang disimbolkan dengan pagaruyung. Pagaruyung itu kan pagar yang kokoh, pagar yang kuat. Nah, ini konsep pertahanan keamanan. Jadi ketika amanah, ketika kepercayaan telah dikhianati, otomatis dia tidak lagi dipercayai. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh gerakan 3G itu tadi. Bagaimana pagaruyung itu dia dihancurkan karena dianggap mengkhianati saudaranya sendiri. Nah, sehingga akhirnya diserbu pagaruyung dan dihancurkan, dibakar istanonya. Bahkan dalam beberapa peneliti itu menganggap bukan juga dilakukan oleh pembakaran itu bukan oleh masyarakat, tetapi oleh penyusup, ya, penyusup yang madu domba itu tadi, sehingga dibakarlah itu kan. Jadi akhirnya sampai di sana berakhirlah pagaruyung dengan sendirinya. Otomatis itu kan, karena sama dengan penghulu kalau telah melanggar pantangnya dia tidak dihormati lagi, gitu kan. Sama dengan itu. Jadi begitu juga dengan terjadi dengan pagaruyung. Kalau dirawat amanah itu, nah itu yang simbol pagaruyung itu. Pagar dari ruyung itu, nah, seperti ruyung batang kelapa, ruyung enau, kan banyak lagi itu, ada ruyung-ruyung yang pakai ruyung itu kan. Nah, kalau dirawat dia akan kokoh, dia awet dia. Tetapi kalau dikhianati ya rontok sendiri, nah, habis dia kan. Nah, itulah yang terjadi dengan pagaruyung itu. Itu dalam termasuk istana tadi. Istana yang dibakar itu di lereng bukit, bukan di tempat yang sana. Itu jawaban ke Bang Johnson itu, bukan di sana itu. Yang di sana yang ada sekarang itu juga dibangun setelah yang di depan itu dibakar. Dulu kan lebih dekat ke jalan. Sekarang dikebelakangkan agar lebih leluasa. Dan itu jelas-jelas dikatakan ini museum. Museum Istano Bosa gitu kan. Museum Istano Basa. Jadi museum. Jadi ini museum yang tidak ada rajanya. Nah, jadi ini luas kajiannya sebenarnya ya. Barangkali ini karena kesempatan kita terbatas, saya coba memintas saja begitu. Jadi ini yang tentang fenomena Minangkabau, Pagaruyung dan Istano Basa itu tadi. Nah, sehingganya maka kita pernah itu katakan tadi. Nah, maka di dalam itu kita kan matrilineal, tetapi begitu merantau itu langsung patrilineal. Ya. Nah, seperti di Sulu itu kan ada Rajo Bagindo, di atas Datuk Rajo Sulaiman yang pendiri kota Manila itu kan. Langsung di sana kan kenapa dia jadi anak gitu kan, sehingga silsilahnya tetap bertalian sampai sekarang. Sama dengan Brunei, Sultan Brunei kan juga. Pertanyaan yang kedua, Mayum. Iya kan itu yang jawaban tadi. Pencurian itu benda-benda bersejarah itu. Ah ya, udah Pasar yang gelap. Istana Pagaruyung clear ya. Yang kedua tentang pasar gelap. Ya, Dayum sekaligus closing statement karena waktu kita sudah di penghujung. Oh iya. Terima kasih. Oke. Jadi ini tentang pasar gelap.
apapun ya faktor-faktor keamanan dari museum itu tadi kan barang-barangnya mahal. Tidak hanya mahal nilai kalau dijual belikan, maka nilai edukasinya itu tadi. Makanya segala upaya dilakukan. Seperti sekarang itu kan di Museum Aditya Warman mau melakukan pameran perhiasan-perhiasan dari emas itu sekarang. Nah, biasanya itu disimpan saja ya. Tapi sekarang dia mau pameran itu tentu dengan keamanan yang berlapis juga yang telah dirancang mereka. Jadi untuk menyikapi ini, tentu sistem keamanan kita ya, sistem keamanan, ada sistem keamanan sosial, sistem keamanan di museum itu sendiri, ini perlu kita kawal. Ya. Nah, ini sekarang kan udah museum-museum kita udah mulai berbenah itu kalau di kita yang di Sumatera Barat misalnya itu dulu hanya kadang-kadang museum itu hanya dihuni 2 orang gitu kan. Nah, sekarang udah banyak, ada lebih dari 10 orang gitu kan, udah mulai mengawal masing-masing bidangnya. Jadi barangkali itu yang kalau tentang pasar gelap nggak bisa, pasar gelapnya akan tetap berjalan, dia akan berlangsung juga, tinggal sekarang bagaimana menyiasati untuk mengamankan koleksi-koleksi kita. Nah, itu makanya seperti itu tadi kan disebutkan juga oleh Bang Johnson bahwa makanya akhirnya yang dipamerkan itu yang bukan asli, yang replikanya, ya, yang replika. Lalu kemudian tentang di akhir pertemuan ini tentu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah ikut bergabung di dalam acara kita ini. Barangkali ini kesempatan kita memang sangat terbatas dan kita juga belum bisa fokus ke satu arah tertentu ya, karena namanya museum ini kan lintas disiplin ilmu, lintas segala macam unsur-unsur peradaban gitu kan. Nah, jadi yang singkat cerita yang jelas bagi kita sebagai bagi para penulis ya, penulis tentu harus semakin hari tentu harus semakin melengkapi khasanah pengetahuannya. Ya. Karena itu maka saya katakan museum adalah tempat yang sangat konstruktif ya bagi, dan bahkan jalan pintas bagi kita untuk lebih cepat melengkapi mata-mata rantai ilmu pengetahuan itu dari sisi manapun. Nah, tinggal sekarang kita mau ke museum yang mana. Makanya dari tadi itu saya menawarkan kepada kita semua untuk ikut berperan, bila perlu ikut mengelola museum ini sehingga kita bisa lebih berperan aktif sehingga kita mendapatkan segala sesuatu itu lebih cepat dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini artinya kita melakukan, anggaplah seperti saya sekarang misalnya, kita melakukan anggaplah kita bekerja sebagai konsultan pembantu, kadang-kadang ada juga ya kita nggak seluruh kan, seperti yang dari negara yang di rumah-rumah gadang ini, kita malah nggak dibayar sama sekali itu kan, kita bantu, memang itu kegiatan sosial kita. Nah, tapi di balik itu semua tentu yang kita dapatkan, Allah itu maha adil ya, kita mendapatkan yang lebih ya. Sama juga seperti ketika saya memasuki periode dulu diminta ceramah-ceramah dari negari ke negari, dari tempat terantau segala macam, tetapi justru ketika itulah kita mendapatkan lebih banyak gitu. Apalagi kalau kita ikut aktif di museum ini, maka jangan takut ya, kita akan kehilangan waktu, kehilangan sumber daya segala macam, tetapi yakinlah akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak yang mungkin tidak pernah kita bayangkan selama ini. Jadi barangkali sekali lagi, maka sama-sama kita sebagai yang disampaikan Subhan tadi, bagaimana kita ikut bersama-sama menjadikan museum ini sebagai tempat yang kondusif untuk bagi kita sebagai sumber literasi, kemudian juga kita bisa menjadikan ikut berperan mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma tentang museum ini sehingga benar-benar museum ini tidak lagi hanya menjadi kata benda yang sifatnya statis kaku, tetapi betul-betul benar-benar menjadi kata kerja yang bisa menghidupkan peradaban itu sendiri. Barangkali demikian, Subhan.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber tamu kita, Kanda Yulfian Azrial, Udayum ya, luar biasa. Museum sebagai sumber literatur. Banyak sekali pemaparan yang beliau sampaikan dengan sangat panjang lebar. Dan tentu saja itu akan menjadi pemantik bagi teman-teman peserta kelas tulis daring kita bersama untuk dijadikan sumber ide tulisan ya, bisa puisi, cerpen, esai, novel dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, dan kita harapkan nanti kajian-kajian serupa bisa disampaikan kembali oleh Udayum di kelas-kelas berikutnya. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Dayum, sehat selalu, dan teman-teman semua juga kembali beraktivitas dengan karya-karyanya, dan kita bertemu pekan depan dengan topik lainnya. Perbanyak maaf, saya Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dayum. Yuk, sama-sama.